Sepekan pemeriksaan, penyidik Polres Lampung Tengah tidak menangkap tersangka lain pada kasus eksploitasi seksual terhadap puluhan anak-anak. RB adalah tersangka tunggal pada kasus itu. Polisi menjerat RB dengan pasal ganda, yakni Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta Undang-Undang tentang Pornografi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Penjara hidup dibui. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap RB mengidap penyimpangan seksual. Ia suka berfantasi dengan menunjukkan kemaluannya kepada anak-anak perempuan. Polisi menyebut penyimpangan seksual itu bukan bagian dari sakit kejiwaan sehingga RB tak perlu dirawat di rumah sakit jiwa. Sejauh ini sudah kita lakukan pemeriksaan tersangka, sepertinya dia mengalami kelainan seks. Mengalami kelainan seksual? Ya, kita sudah cari pelaku-pelaku korban-korban lainnya. Misalnya dengan yang serupa sudah kita buka juga posko pengaduan apabila ada korban-korban lain untuk segera melapor ke sini. Ya, tujuannya untuk mengungkap kalau memang dia ada jaringan lain. Sepekan posko pengaduan dibuka, korban eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang resmi melapor ke polisi sebanyak 22 orang. Data guru dan lembaga perlindungan anak, jumlah korban totalnya 36 anak. Namun 22 anak saja yang melapor ke polisi. Yang di dalam grup itu totalnya sekitar 22 anak yang ada di dalam grup. Cuman setelah kami kembangkan, kami tanya-tanya ke anak-anak, totalnya itu sampai akhir 36 siswa yang menjadi korban. Tersangka RB menyasar anak-anak SD untuk melampiaskan nafsu bejatnya melalui video call seks atau VCS. Kejahatan Robiansyah yakni mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk menunjukkan alat kelaminnya. Para korban juga dipaksa untuk menunjukkan alat kelamin mereka. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang dokter spesialis anak senior di Lampung bernama Ruskandi menitipkan 2 cucunya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unila dengan imbalan uang 240 juta rupiah. Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila Selasa siang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Selain Ruskandi, jaksa KPK menghadirkan saksi Tugiono selaku dosen di Unila. Ruskandi meminta bantuan dan menyerahkan uang pelicin itu kepada Budi Sutomo selaku kepala biro di Unila. Setelah 2 cucunya diterima, uang itu diakuinya jadi sumbangan pembangunan gedung Lampung Nahdlin Center. Kenalnya baru kapan? Kenalnya karena waktu saya mau menyumbang kegiatan gedung dari yayasan yang dikelola oleh Pak Haruman. Oke, Bapak mengatakan Bapak kenal dengan Budi Sutomo pada saat menyumbang ya. ke itu gedung yang dikelola oleh yayasan Pak Harumani yang untuk umat. Tugiono juga menitipkan anaknya melalui Budi Sutomo dan memberikan uang 250 juta rupiah. Uang itu diberikan sehari sebelum pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Tugiono mendapat peringatan jika tidak membayar uang pelicin, maka anaknya tidak diloloskan masuk Fakultas Kedokteran. Waktu pengumuman itu, sehari sebelum pengumuman, dia nelpon saya. Oke. Pak, ini putrinya lulus passing grade, sehingga bisa dibantu. Dan dananya harus sekarang juga, kalau enggak bisa akan dianulir. Oke. Berapa Bapak, di mana Pak merasakan uangnya? Ke ruangannya Pak Budi. Di ruang Pak Budi, ruang kerjanya di Unila ya. 3 terdakwa ex-rektor Unila Karomani, mantan wakil rektor Heriandi, dan mantan ketua Senat M. Basri turut dihadirkan dalam sidang. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan, masih dengan agenda mendengarkan saksi-saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 memasuki tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan bakal calon DPD RI. Selasa siang, tim verifikasi dari KPU Bandar Lampung mendatangi alamat pendukung 12 bakal calon DPD yang telah mendaftar. Verifikasi melibatkan petugas pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan supaya lebih mudah mencari alamat para pendukung bakal calon DPD. Pada verifikasi itu ditemukan fakta terdapat 11 kelurahan di Bandar Lampung yang nol atau tidak ada satupun pendukung bakal calon DPD. Temuan lain data pendukung yang disetorkan oleh bakal calon DPD ke KPU palsu. Sebagian orang yang namanya disetorkan ke KPU sebagai pendukung rupanya tidak mendukung, bahkan ada yang tidak kenal bakal calon DPD yang dimaksud. Tidak ditemukan, ada beberapa saya monitoring ya, tapi yang langsung saya monitoring itu di Kecamatan Wehalim dan Kedaton. Di dua tempat ini beragam dalam artian ada pendukung yang menyatakan tidak mendukung, tapi juga banyak yang menyatakan mendukung. Nah, dari 126 itu ada 11 kelurahan yang memang tidak ada sama sekali dukungannya. Verifikasi faktual pendukung bakal calon DPD digelar hingga 26 Februari mendatang. KPU Bandar Lampung menerima 449 nama pendukung dari 12 bakal calon DPD pada pemilu mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih informasi dari seputar pemilu, daerah pemilihan atau dapil di Lampung Utara untuk pemilu legislatif 2024 mendatang, ditambah 3 dapil dari 4 jadi 7 dapil. Penetapan dapil tersebut telah disepakati KPU Pusat dan Bawaslu. Penambahan dapil di Lampung Utara itu bertujuan untuk pengaturan alokasi jatah kursi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Meski bertambah dapilnya, jumlah anggota DPRD yang terpilih di Lampung Utara tetap sama 45 orang. Dapil 1 meliputi Kecamatan Kota Bumi dan Kota Bumi Utara dengan jatah 6 kursi. Dapil 2 meliputi Kecamatan Kota Bumi Selatan, Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Kunang dengan jatah 8 kursi. Dapil 3 yakni Kecamatan Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tinggi dengan jatah 8 kursi. Dapil 4 yakni Kecamatan Sungkai Selatan, Hulu Sungkai, Sungkai Tengah, Sungkai Jaya, Sungkai Barat dengan jatah 5 kursi. Dapil 5 meliputi Kecamatan Sungkai Utara, Muara Sungkai, dan Bunga Mayang dengan jatah 6 kursi. Dapil 6 Kecamatan Abung Timur, Abung Surakarta dengan jatah 5 kursi. Dapil 7 Kecamatan Abung Selatan, Abung Semuli, Pelambangan Pagar dengan jatah 7 kursi. Rancangan pertama itu 4 dapil, rancangan kedua itu 4 dapil, rancangan 3 itu 7 dapil. Di proses itu kita sampaikan laporan hasil uji publik terhadap rancangan-rancangan itu ke KPU RI, dan pertanggal 7 kemarin itu keluar PKPU nomor 6 tahun 2023, KPU RI menetapkan dapil Lampung Utara ini menjadi 7 dapil. KPUD Lampung Utara belum menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024. Data di Sdukcapil yang diterima KPU, populasi di Lampung Utara pada tahun ini 652.623 jiwa. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.